Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal dari Prodi Agribisnis semester 2. Baiklah, di sini saya akan presentasikan tentang kelembagaan dan koperasi pertanian. Kelembagaan dan koperasi pertanian yaitu adalah lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linear, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakatnya. Dalam rangka pembangunan pertanian, tersedianya infrastruktur dan sarana adalah bagian mutlak yang termasuk infrastruktur mutlak usaha tani akan bisa berjalan dengan baik dan sebagai kontrol sosial sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah: A. Prinsip otonomi pada tingkat rendah. Makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari Sang Pencipta. B. Otonomi desa. Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri. Spesifik lokal. Pedesaan di Indonesia di samping bervariasi dan berkemanjukan sistem nilai dan budaya, juga memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang dan beragam pula. Selanjutnya, kelembagaan termasuk organisasi dan perangkat-perangkat aturan dan hukum memerlukan penyesuaian sehingga peluang bagi setiap warga masyarakat untuk bertindak sebagai subjek dalam pembangunan yang berintikan gerakan dapat tumbuh di semua bidang kehidupannya. Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan meliputi: A. Pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan. B. Perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial, pendidikan, gizi, kesehatan, dan lain-lain. C. Program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelola kebutuhan pedesaan. Pengembangan masyarakat petani melalui koperasi ataupun kelembagaan pertanian atau kelompok petani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan. Konsep pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui koperasi bukanlah konsep baru. Banyak kendala dan hambatan yang harus diperhatikan dalam pembangunan koperasi di pedesaan. Di antaranya adalah: A. Rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam kelompok tani atau koperasi. Hal ini disebabkan karena kegagalan dan stigma negatif tentang kelembagaan tani koperasi yang terbentuk di dalam masyarakat. B. Adanya ketergantungan petani pada tengkulak akibat ikatan yang ditimbulkan karena petani melakukan transaksi dengan para tengkulak, pinjaman modal, dan memasarkan hasil. C. Rendahnya SDM, sumber daya manusia. Petani di pedesaan menimbulkan pemahaman dan arti penting koperasi terabaikan. Selanjutnya, pada kegiatan perdagangan, pengangkutan, pengolahan, dan yang lebih ekonomis bila dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain sehingga diharapkan keuntungan dapat dinikmati secara bersama-sama. Pengembangan kelembagaan pertanian baik itu kelompok tani atau koperasi bagi petani sangat penting terutama dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. 1. Melalui koperasi, petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka
baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. 2. Dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan. Koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. 3. Dengan bergabung dalam koperasi, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengelolaan paksa panen sehubungan dengan perubahan permintaan pasar. 4. Dengan penyatuan sumber daya para petani dalam sebuah koperasi, para petani lebih mudah dalam menangani risiko yang melekat pada produksi pertanian seperti pengaruh iklim, heterogenitas, kualitas produksi, dan sebaran daerah produksi. Dan 5. Dalam wadah organisasi koperasi, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dan proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka. Selanjutnya, ada beberapa hal yang bisa disarankan dalam rangka upaya pengembangan usaha agribisnis yang dapat diterapkan menjadi sebagai alternatif peningkatan kualitas koperasi, yaitu sebagai berikut. A. Melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien. B. Penguatan kelembagaan petani. C. Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis, penyedia agroinput, pengelolaan hasil, pemasaran, dan penyedia jasa. D. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu. E. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi. V. Melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi agribisnis. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.